Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Abdul Wahab Mahmud dari Prodi Manajemen 22A. Sini saya akan membawakan dua materi, yaitu etika bisnis dalam manajemen sumber daya manusia dan dampak implikasi bisnis yang beretika. Tanpa menunggu berlama-lama, kita langsung saja ke materi pertama, yaitu etika bisnis dalam manajemen sumber daya manusia. Pengertian manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia merupakan suatu proses menangani berbagai masalah pada ruang lingkup karyawan, pegawai, buruh, manajer, dan tenaga kerja lainnya untuk dapat menuju aktivitas organisasi atau perusahaan demi mencapai tujuan yang telah tentukan. Manajemen SDM merupakan suatu prosedur yang berkelanjutan yang bertujuan untuk memasak suatu organisasi atau perusahaan dengan orang-orang yang tepat untuk ditempatkan. Fungsi manajemen sumber daya manusia, yaitu fungsi koordinator, wewenang yang dijalankan seorang manajer SDM sebagai koordinator kegiatan personal. Fungsi staf, fungsi dari seseorang manajer SDM dalam membantu dan menasihati manajer lini perencanaan strategi konsep etika, yaitu manajemen perusahaan merancang sumber daya manusia yang etis, mampu menciptakan nilai tambah, dan harus juga berperan sebagai perencana strategi konsumen etika. Langkah-langkahnya yaitu: 1. Menentukan standar etika yang ingin ditanamkan. 2. Mengidentifikasi faktor-faktor etika kritis yang dapat digunakan dalam mendorong konsep etika perusahaan. 3. Mengidentifikasi kemampuan, prosedur, kompetensi yang diperlukan. 4. Mengidentifikasi konsep etika dalam strategi bisnis. Dilakukan mengembangkan langkah-langkah kontrak yang dapat digunakan dalam mengimplementasikan konsep etika sumber daya manusia. Implementasi dalam bentuk pengawasan organisasi yang dasar pada sosialisasi aturan-aturan, memonitori perilaku dan disiplin karyawan. Penerapan yang terkuat pada konsep etika yang berorientasi pada pemenuhan etika tersebut mempunyai akibat yang kurang baik pada yang dihasilkan. Implementasi konsep etika harus mampu diintegrasi dalam setiap aktivitas manajemen sumber daya manusia. Adanya konsistensi antara kebijakan dan praktek diharapkan dapat menghindari persepsi yang diterima masyarakat. Materi kedua, yaitu dampak dan implikasi bisnis yang beretika. Beberapa poin yang akan saya jelaskan sangat perlu kita ketahui. Mari simak dan pahami. Yang pertama, dampak positif bisnis yang beretika. Dalam bisnis sangatlah diperlukan sebuah etika agar dapat menyebabkan peningkatan kualitas produk, meningkatnya kualitas sumber daya manusia, kewajaran harga karena efisiensi, dan meningkatnya teknologi. Kedua, dampak tidak dimiliki etika bisnis. Ketika kita berbisnis tanpa etika, maka akan sangat terbalik dengan poin pertama. Bukannya menguntungkan, malah merugikan perusahaan. Seperti kurangnya peminat, terjadi perang harga, dan dampak menghasilkan bisnis monopoli. Ketiga, ciri-ciri bisnis yang beretika. 1. Ketaatan pada hukum dan aturan. Seperti yang kita ketahui, negara kita penuh dengan hukum dan aturan yang harus kita patuhi. Dalam berbisnis juga kita perlu mentaati aturan-aturan bisnis, seperti aturan tentang eksploitasi, UU perlindungan konsumen, dan masih banyak lagi aturan yang harus kita patuhi. 2. Akuntabilitas. Selain aturan, kita juga perlu tahu tentang akuntabilitas, karena hal ini merupakan prinsip yang tidak lepas dari proses administrasi atau pencatatan keuangan. Hal ini mengatur tentang perencanaan sebuah bisnis. 3.
responsibilitas. Hal ini merupakan sifat bertanggung jawab yang harus dimiliki sebuah pembisnis sebagai salah satu bentuk layanan mereka terhadap pembeli. 4. Transparansi. Dengan kata lain, sebuah laporan keuangan atau informasi perusahaan bisnis yang beretika harus secara profesional dan juga efektif. Yang kelima, kejujuran. Hal ini sangatlah dibutuhkan dalam berbisnis, karena dengan kejujuran maka perusahaan akan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. 6. Independensi. Artinya mandiri. Bisnis yang beretika biasanya merupakan bisnis yang mandiri, tidak berada di bawah kuasa orang lain, dan itu dapat menyebabkan hal yang sulit untuk dipertanggungjawabkan. 7. Empati. Sikap di mana seseorang memperlakukan orang lain sebagaimana dirinya ingin diperlakukan. Keempat, prinsip-prinsip perilaku bisnis. Yang pertama, prinsip otonomi. Prinsip otonom, kemampuan mengambil keputusan dan dapat bertanggung jawab atas keputusan tersebut. 2. Prinsip kejujuran. Kejujuran merupakan kunci keberhasilan bisnis, tidak akan bertahan lama tanpa kejujuran. 3. Prinsip keadilan. Berperilaku adil ke semua orang, tidak ada yang boleh dirugikan. 4. Prinsip saling menguntungkan. Saling menguntungkan antara pihak satu dan yang lain. Berbisnis yang kompetitif. 5. Prinsip integritas moral. Dalam menjalankan bisnis, para pelaku harus menjaga nama baik perusahaan. Baik, sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, karena saya adalah manusia biasa seperti Anda yang tidak luput dari kesalahan. Kritik dan saran sangat saya butuhkan sebagai calon penerus bangsa. Sekian dan terima kasih.